Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama channel Roy Otomotif. Masih tetap menuntaskan permasalahan sepeda motor Suzuki RC ya teman-teman. Salam semuanya bagi pencinta sepeda motor Suzuki RC dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah melihat dan menonton video saya. Dan semoga teman-teman semua diberi kesehatan ya. Oke teman-teman, di sini ya, mari kita pahami sama-sama atau kita sharing sama-sama bagaimana sih kendalanya busi kok cepat matinan dan selalu basah terus ya, tidak bisa mengering. Walaupun itu mengering tetapi masih saja menghitam, tidak bisa kering padat. Oke, di sini ya teman-teman, kita lihat dulu di bagian businya. Saya lepas dulu. Oke, kita lihat di sini. Nah, teman-teman semua bisa difahami kalau busi yang semacam ini ya, otomatis tidak bisa mengering. Otomatis busi akan cepat mati seperti ini ya, akan bisa mengalami kondisi drop. Karena apa? Karena di sini ya teman-teman, biasanya campuran antara bahan bakar dengan oli itu tidak seimbang, atau oli sampingnya yang tidak cocok untuk dipakai ke sepeda motor Suzuki RC ini. Biasanya olinya itu terlalu jelek ya, karena kita menggunakan Pertalite. Kalau kita menggunakan Pertalite, oli samping yang tidak memadai atau tidak kurang bagus, otomatis pembakaran akan sulit untuk menembus pada aliran bahan bakar yang bercampur dengan oli. Makanya di sini ya teman-teman, kalau bisa pemakaian pada Pertalite, oli sampingnya kita harus menggunakan yang bagus. Malah kita menggunakan yang bermerek ya teman-teman, seperti Castrol gitu. Kalau tidak Castrol, pokoknya itu yang ke atasnya lagi yang lebih bagus. Karena Pertalite kita campur dengan oli samping yang kurang bagus, tidak menjamin untuk mengeringnya pada busi ya. Karena pembakarannya, karena api yang membakar pada bensin bercampur oli tidak bisa memenuhi yang diinginkan oleh api, gitu ya teman-teman. Makanya di sini perlu kita pahami. Dan juga karakter busi. Nah, karakter busi ini biasanya juga tidak cocok untuk pemakaian pada sepeda motor kita. Biasanya ya teman-teman, karena api yang dihasilkan dari sepul menuju ke CDI dan coil, kalau businya tidak cocok, otomatis api tidak akan bisa membesar atau mampu membakar bahan bakar yang masuk ke ruang pembakaran. Itu biasanya ya, ada busi cepat mati itu biasanya kadang-kadang businya tidak cocok. Kalau kita menggunakan NGK kok cepat matinan, cobalah kita menggunakan merek lain ya. Itu kita coba merek lain itu yang cocok untuk sepeda motor kita. Dan juga faktor dari kebanyakan oli samping yang dari pom kita setel itu sudah loss atau tidak bisa untuk diiritkan, itu juga bisa mengakibatkan kebanyakan oli yang masuk ke ruang pembakaran sehingga api tidak mampu membakar bahan bakar bercampur oli dan busi akan basah terus seperti ini. Itu juga bisa faktor dari itu ya teman-teman. Makanya di sini harus kita pahami lebih detail ya, gitu. Campuran bahan bakar oli samping bagus itu sangat penting sekali. Oke, kita pasang dulu ya teman-teman. Nah oke, di sini sudah saya pasang. Kita lihat juga untuk memahami besar kecilnya apinya. Kalau api yang kecil itu bisa dilihat dari segi pucuk kabel ini ya teman-teman, posisi mesin kita nyalakan. Kalau apinya terlalu kecil, itu nanti juga bisa mengakibatkan busi tidak bisa kering ya, dan motor susah nyala.
Oke, kita langsung saja kita coba ya teman-teman, kita nyalakan. Oke teman-teman, perhatikan di sini saya mau lepas kabel ini, saya lepas ya, nanti kelihatan apinya seberapa. Oke, ini bisa dilihat. Nah, oke, kita jauhkan. Nah, matikan ya. Ini mati, kita coba lagi. Saya nyalakan biar teman-teman paham. Harus pengapian pada Suzuki RC itu harus benar-benar gede ya. Harus benar-benar mampu untuk membakar bahan bakar yang masuk ke ruang pembakaran secara penuh. Dan bila di starter pagi hari juga langsung jereng. Buat tarikan juga enteng, buat nanjak juga enteng, buat geberan mampu. Oke, kita coba lagi. Lihat. Nah, oke ya teman-teman. Walaupun sepeda motor ini tidak saya gas, motor ini normal. Apinya saya jauhkan sampai beberapa mili, itu masih nyala ya. Itulah api yang bisa dikatakan yang bagus ya. Karena di sini sepeda motor ini ya teman-teman masih menggunakan 10 original, CDI juga original, kuilnya masih original. Makanya kalau semuanya original itu saya jamin ya teman-teman, biasanya saya jamin itu pokoknya itu sepeda motornya juga jereng, tarikan juga ringan ya, tidak berbet. Tetapi kalau pengapian kecil otomatis akan busi cepat mati ya, karena pembakarannya itu tidak maksimal untuk membakar bahan bakar, apalagi kita menggunakan oli samping yang jelek. Di sini ya teman-teman, sepeda motor ini otomatis ini saya berkata jujur, sepeda motor ini oli sampingnya menggunakan oli samping yang sangat jelek. Menggunakan oli samping oli bekas ya, oli bekas tap-tapan di sini. Oke, saya perlihatkan ya, saya lihat dulu di bagian tempat oli. Oke, kita lihat dari sisi sini saja ya teman-teman, untuk mengecekkan pakai oli. Oke. Oke teman-teman, bisa dipahami. Nah, olinya seperti ini karena menggunakan oli tap-tapan gitu. Makanya oke ya teman-teman, sudah jelas ya. Makanya di sini busi pun tidak bisa mengering ya, karena olinya seperti ini ya teman-teman. Nah, motor ini juga ya nyaman-nyaman aja buat lari kemanapun, tidak pernah macet walaupun olinya seperti ini. Tetapi hal yang semacam ini tidak perlu untuk kita pakai ya teman-teman. Kalau bisa, agar perawatan sepeda motor kita menjadi oke, menjadi masih tetap aman, bagus, kita menggunakan oli yang bagus juga, agar sepeda motor juga awet ya, mesin kita awet, tenaga pun juga awet, dan piston pun juga awet, setang piston juga awet, dan tidak mudah berkerak. Kalau menggunakan oli semacam ini otomatis burung akan cepat mengerak ya teman-teman. Ngeraknya itu tidak ngerak kering, ngeraknya itu ngerak basah ya. Busi pun juga tidak bisa mengering karena olinya pemakaian oli yang semacam ini. Kalau kita menggunakan kastrol semacam ini ya, olinya itu sangat bening ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah olinya bagus, bening. Nah otomatis kita campur dengan bensin pertalite, kukira nanti motor teman-teman semua akan aman. Busi pun akan mengering. Dan juga pengapian itu sangat penting sekali. Pengapian jangan sampai kecil. Bila pengapian kita ya teman-teman, kalau kita nyalakan mesin, kita cabut kabelnya, kita jauhkan secara jauh sedikit, motornya matinan, motornya langsung mati, berarti apinya ini ada yang lemah, entah di bagian spool, entah di bagian CDI, entah di bagian coil ya. Tetapi kalau kita jauhkan sampai segini, motor masih tetap nyala, berarti api sepeda motor ini sangat normal sekali ya. Dan kukira motor ini buat untuk lari dan gas lock pun, gas atas pun tidak ada permasalahan. Kalau api
kalau apinya bagus seperti ini ya. Oke teman-teman, bisa dipahami cara pengetesan pada api mana yang bagus mana yang jelek bisa lewat dari sini ya, dari pucuk kabel coil kita cabut, kita jauhkan. Bila kita gas, otomatis kita gas tinggi, jangan sampai apinya ini cedot-cedot ya, jangan sampai apinya ini cedot gitu. Oke, kita coba saja, kita pasang lagi dan kita cabut, kita gas yang keras, apakah apinya langsung nyambarnya itu berurutan terus atau cedot-cedot atau putus-putus. Oke, saya cabut dulu biar nanti terus di starter ya teman-teman. Oke, yuk starter. Ini saya jauhkan. Oke, perhatikan ya teman-teman. Ini cara cek pengapiannya seperti ini, saya jauhkan, saya lepas. Yuk. Kasih antar. Oke ya teman-teman, bisa difahami caranya seperti ini. Bila digas tinggi motor tidak cedot-cedot walaupun ini terlepas, itulah api yang seharusnya itu normal ya. Kalau terlalu jauh ya pasti cedot-cedot, tetapi seukurannya hanya segini itu sudah oke, sudah bagus kalau apinya tidak putus ya bila posisi digas tinggi. Itu caranya. Oke teman-teman, semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi diri kita ya, apabila menemui kendala yang semacam ini, semacam tadi ya teman-teman, susah nyala, busi tidak bisa mengering, periksa oli sampingnya, keborosannya, iritnya ya, bagus dan jeleknya oli itu pengaruh besar bagi sepeda motor kita. Kalau apinya juga kecil, kalau walaupun itu businya mengering tetapi hitam, kalau tidak keborosan juga apinya terlalu kecil ya gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.